Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah mempersilahkan kami, kelompok C, untuk memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini kami akan membahas kasus keempat, di mana akan membahas mengenai topik pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Mas Muhammad Rafli Al-Hanif dengan NIM 008. Yang kedua ada Dimas Abian Pamungkas dengan NIM 063. Yang ketiga ada Mbak Anissa Aura Queen Lestari dengan NIM 134. Yang keempat ada saya sendiri, Dadi Raga Haji dengan NIM 138. Yang kelima ada Mbak Nurul Oktaviani Suherman dengan NIM 174. Yang keenam ada Mbak Salma Aulia Mufti dengan NIM 190. Dan yang ketujuh ada Vanessa Amelia dengan NIM 209. Nah, di sini kami akan membahas 4 topik pembahasan. Yang pertama, faktor lingkungan di dalam inkubator apa saja yang menentukan keberhasilan penetasan. Yang kedua, mengapa penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas kedua. Yang ketiga, mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Yang keempat, jelaskan interaksi antar kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh tim pemateri. Faktor lingkungan di dalam inkubator yang dapat menentukan keberhasilan penetasan itu ada 2, yaitu ada suhu dan kelembapan. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan dalam inkubator yang dapat mempengaruhi perkembangan embrio telur. Suhu yang kurang optimal dapat menyebabkan kematian embrio sebelum menetas. Embrio telur membutuhkan waktu yang hangat agar dapat berkembang. Suhu yang hangat selama di dalam telur. Pengaturan suhu di dalam inkubator harus selalu dicek secara berkala agar tetap stabil. Yang kedua ada kelembaban. Kelembaban yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi dapat menyebabkan embrio yang berkembang tidak optimal atau bahkan mengalami kematian. Kelembaban di dalam inkubator harus sesuai dengan kelembaban yang biasa pada proses penetasan telur secara alami dengan induknya. Kelembaban yang ideal untuk penetasan yaitu sekitar 60-70% dengan memperhatikan sirkulasi udara. Yang kedua ada mengapa penetasan pada mesin tetas 1 hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan mesin tetas 2. Jadi usia induk ayam mesin tetas 1 itu berkisar antara 24-30 minggu, usia induk ayam mesin tetas 2 itu sekitar 32-40 minggu. Kualitas telur ayam meningkat seiring bertambahnya usia induk. Daya tetas mesin tetas 2 sebesar 95% lebih tinggi dibandingkan mesin tetas 1, yaitu sebesar 85%. Suhu mesin tetas 1 dan kelembapannya itu sebesar 36,5 derajat Celcius dan 60%. Suhu mesin tetas 2 dan kelembapannya itu sebesar 37,5 derajat Celcius dan 70%. Suhu dan kelembapan optimal untuk penetasan telur ayam berkisar antara 37,5 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius dan kelembapannya yaitu 60% sampai 70%. Mesin tetas 2 memiliki pengaturan yang lebih dekat dengan kondisi optimal sehingga dapat meningkatkan stabilitas embrio dan menghasilkan daya tetas yang lebih tinggi. Tingkat kematian embrio pada mesin tetas 1 yaitu sebesar 7% dan tingkat kematian embrio pada mesin tetas 2 sebesar 3%. Menurut Taufik dan Wibowo pada tahun 2020, hal tersebut dapat disebabkan oleh kualitas telur yang lebih rendah, pengaturan suhu dan kelembaban yang kurang optimal, atau adanya penyebab penyakit pada embrio.
Yang ketiga, mengapa induk dan telur yang dihasilkan berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan. Daya tetas adalah banyaknya jumlah telur yang menetas dan jumlah telur yang fertil. Faktor lain yang dapat mempengaruhi daya tetas telur yaitu penyimpanan telur. Penyimpanan telur tetas yang semakin lama akan menurunkan kualitas telur. Telur dari induk yang masih muda atau tua seringkali memiliki daya tetas yang lebih buruk. Daya tetas telur yang rendah dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Daya tetas yang buruk dipengaruhi oleh bentuk dari telur yang tidak ideal. Faktor-faktor teknis lain yang mempengaruhi daya tetas adalah bentuk, berat, kondisi, warna, dan lama penyimpanan. Induk dari telur berpengaruh terhadap keberhasilan penetasan karena semakin tua umur induk, maka telur yang dihasilkan akan semakin lonjong dan besar. Sehingga semakin tua umur induk, maka telur yang dihasilkan akan semakin lonjong dan besar. Dan semakin tua umur induk, maka kondisi fisik saluran reproduksinya semakin matang, sehingga fertilitasnya semakin baik. Baik, Oke, izin selanjutnya. melanjutkan nomor 4 kepada Mbak Nurul, dipersilahkan. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada interaksi kualitas telur dengan kondisi mikroklimat inkubator. Itu ada suhu, kelembaban, ventilasi, rotasi, kemudian ada kualitas telur. Di mana suhu sendiri merupakan jika suhunya terlalu rendah dapat lambat perkembangan embrio atau dapat menyebabkan kematian. Telur dengan kualitas tinggi lebih tahan terhadap sedikit fluktuasi suhu dibanding telur berkualitas rendah. Kelembaban yang terlalu rendah menyebabkan telur kehilangan terlalu banyak air, sehingga embrio kesulitan untuk menetas. Kelembaban yang terlalu tinggi bisa menyebabkan embrio kekurangan oksigen dan meningkatkan resiko penyakit. Telur berkualitas tinggi memiliki membran yang baik, yang mampu mengatur kehilangan air lebih efisien dibanding telur berkualitas rendah. Ventilasi yang baik memastikan suplai oksigen yang cukup dan pembuangan karbon dioksida. Ventilasi ini diperlukan untuk kebutuhan oksigen telur tetas dalam mesin tetas. Telur yang lebih segar dan berkualitas baik memiliki pori-pori cangkang yang optimal untuk pertukaran gas. Sedangkan telur dengan cangkang yang rusak atau berkualitas rendah mungkin memiliki masalah dalam pertukaran gas yang efisien. Rotasi telur perlu dilakukan agar telur beberapa kali rotasi telur perlu dilakukan agar telur embrio tersebut dapat tidak menempel pada satu sisi cangkang yang dapat mengakibatkan deformitas atau kematian embrio. Telur yang berkualitas baik dengan kuning telur yang kuat dan sehat cenderung lebih baik dalam menghadapi proses rotasi. Untuk kualitas telur sendiri, telur dari induk yang sehat dengan nutrisi baik cenderung menghasilkan embrio yang lebih kuat dan sehat. Telur dengan cangkang kuat dan tidak retak lebih baik dalam mempertahankan kondisi mikroklimat internal selama inkubasi. Baik, seperti itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Dipersilahkan dari kelompok D apabila ada pertanyaan, saran, kritik, ataupun yang lainnya, kami persilahkan. Ya, silahkan Mbak Adira. Izin bertanya. Tadi sempat disebutkan bahwa kelembaban yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi dapat menyebabkan embrio yang berkembang tidak optimal, bahkan menyebabkan kematian. Nah, dari kelompok kalian bisa dijelaskan bagaimana kondisi perkembangan embrio apabila kelembabannya terlalu rendah dan apa akibatnya juga
terjadi perkembangan embrio jika kelembapannya terlalu tinggi. Sekian. Oke, baik. Atas pertanyaannya, saya izin mengulang kembali bagaimana pengaruh kelembapan terhadap telur itu sendiri, seperti apa yang akan terjadi apabila kelembapan terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya, apakah ada lagi? Ya, silahkan dari Mbak Syifa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Naura Siwana Permata dengan NIM D1A022157. Izin bertanya, apakah bentuk telur dapat mempengaruhi suhu yang digunakan untuk penetasan? Misal telur yang berbentuk lonjong dan besar membutuhkan suhu yang lebih tinggi dibandingkan telur berbentuk bulat dan kecil. Sekian. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin mengulang kembali, apakah bentuk telur berpengaruh terhadap suhu yang dibutuhkan, seperti halnya bentuk telur yang lonjong dan juga besar, seperti itu. Oke, pertanyaan kami tabung dulu. Apakah ada lagi dari kelompok D? Ya, dipersilakan kepada Mbak Dwi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dina Romayani dengan NIM D1A022103. Izin bertanya, apakah perubahan suhu yang mendadak selama proses inkubasi atau penetasan telur dapat mempengaruhi kekuatan cangkang telur tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya simpulkan, apakah suhu yang mendadak berpengaruh terhadap kualitas cangkang telur yang ada di dalam mesin inkubasi, seperti itu? Ya, perubahan suhu yang mendadak. Oke, selanjutnya dipersilakan kepada Mas Wildan. Mas Wildan, apakah jadi bertanya? Baik, sambil menunggu, mungkin dari kelompok kami, khususnya tim pemateri, mungkin ada yang ingin menjawab pertanyaan dari ketiga anggota kelompok D. Dipersilahkan. Aku izin mau menjawab pertanyaan dari Adira. Tadi kan yang apakah kelembapan rendah dan kelembapan tinggi dapat mengganggu perkembangan embrio atau tidak? Untuk jawabannya, kalau di kelembapan yang rendah selama perkembangan embrio itu dapat menyebabkan dehidrasi pada embrio sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan embrio sehingga perkembangan dan pertumbuhannya itu tidak normal. Terus dehidrasi itu dapat menyebabkan membran embrio mengering dan embrio bisa mati karena kekurangan cairan yang diperlukan untuk proses fisiologis. Sedangkan pada kelembapan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan masalah seperti pertumbuhan jamur dan bakteri yang berlebihan. Kelembaban berlebihan juga dapat menyebabkan gangguan pada proses penyerapan oksigen oleh embrio yang sangat penting untuk perkembangan. Kelembapan yang terlalu tinggi bisa menyebabkan embrio gagal berkembang atau mati karena kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Jadi untuk perkembangan embrio itu lebih baik membutuhkan kelembapan yang stabil. Apakah jawaban bisa diterima? Baik, terima kasih.
Oke, selanjutnya saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Mbak Dewi. Untuk bentuk dan ukuran telur sendiri itu dapat mempengaruhi beberapa aspek dari proses penetasan, termasuk dari aspek distribusi panas, kapasitas panas, dan kebutuhan oksigen. Meskipun biasanya suhu yang digunakan untuk penetasan itu ditentukan berdasarkan spesies, bukan bentuk atau ukuran telur. Tapi beberapa penyesuaian kecil mungkin diperlukan untuk memastikan penetasan itu berhasil. Oleh karena itu, penting untuk memantau kondisi inkubator secara cermat dan melakukan penyesuaian yang perlu dilakukan berdasarkan pengamatan selama proses penetasan agar berhasil. Apakah menjawab pertanyaannya Mbak Syifa? Menjawab, terima kasih. Sama. Oke, seperti itu jawaban dari pertanyaan Mbak Adira dan juga Mbak Syifa. Untuk satu lagi pertanyaan dari Mbak Dwi dari pemateri, apakah sudah menemukan jawabannya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dwi. Apakah perubahan suhu yang mendadak dapat mempengaruhi kekuatan cangkang telur tersebut? Jawabannya, iya, perubahan suhu yang mendadak dapat mempengaruhi kekuatan cangkang telur. Telur memiliki struktur cangkang yang sensitif terhadap perubahan suhu karena dapat menyebabkan kontraksi atau ekspansi cepat. Hal ini dapat